Edward Akbar tolak gugatan nafkah Rp5.000 dan kekeh tahan 2 mobil, Kimberly Rider. Kasus mediasi cerai antara Kimberly Rider dan Edward Akbar tampaknya berlangsung alot. Edward Akbar bahkan disebut menolak semua gugatan yang diajukan Kimberly. Melansir dari postingan akun gosip di Instagram yang diunggah Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024, Kimberly Rider yang baru saja keluar dari ruang sidang mengatakan Edward menolak soal gugatan pengajuan nafkah idahnya. Di mana sebelumnya, Kimberly Rider diketahui hanya menggugat nafkah sebesar Rp5.000 saja. Namun entah mengapa, hal itu tetap tak disetujui oleh Edward Akbar. Dari akustik dengan gugatan jadi dari dianya ya udah semuanya dia tidak setujui aja, ungkap Kimberly Rider. Nafkah idah itu tidak disetujui juga jadi dia kayak apa ya, flat aja semuanya tidak setuju semua, imbuhnya. Tak berhenti sampai di situ, Kimberly juga tak habis pikir dengan aksi Edward yang membawa 2 mobil. Di mana mobil itu sebenarnya masih belum ada pemisahan harta. Dan Kimberly hanya ingin mobil tersebut bisa dipakai guna mengantar anak-anaknya sekolah. Seperti yang diketahui, sebelumnya anak dari Kimberly Rider sempat kepergok berangkat sekolah dengan memakai angkot dan kendaraan online, kan atas namaku. Kita secara negara masih suami istri belum ada pemisahan harta. Dia megang mobil 2 saat ini, kenapa nggak satunya dikembalikan karena kan buat anak-anaknya juga, beber Kimberly Rider. Kimberly Rider sendiri juga mengaku merasa tak enak hati kepada sang ibu. Pasalnya, setiap dirinya harus bekerja, sang ibulah yang kerap mengantar jemput sang anak. Namun sampai saat ini mobil miliknya malah masih ditahan oleh Edward Akbar. Berarti agenda selanjutnya nanti juga akan dikabari dan dipanggil secara patut oleh Pengadilan Agama juga mengenai jawab-menjawab untuk hal nanti mengenai ikor atau apa itu nanti kita lihat melalui Pengadilan Agama memanggilnya secara apa. Kim sendiri mungkin melihat Edward sendiri kan masih memperjuangkan katanya. Gimana melihat beliau masih memperjuangkan? Bingung kenapa masih diperjuangkan tuh kenapa gitu. Tapi sempat menanyakan nggak kenapa harus diperjuangkan Edward sendiri. Itu kenapa poin gugatannya ada yang tidak disetujui? Alasannya Karena dari aku tetap stick dengan gugatan awal, jadi dari dianya ya udah sebenarnya dia tidak disetujui. itu soal nafkah anak tapi cuma dibalikin kenapa nggak disetujui sama Ya itu nafkah tidak anak tidak. Kalau untuk yang 5.000 itu nafkah untuk Jadi aku istri sendiri ya. Untuk Kim ya. Itu tidak disetujui juga, jadi dia kayak apa ya, masih flat aja semuanya, tidak setuju. Hakim Edward sempat menyinggung soal adanya intervensi yang membuatnya sulit memperjuangkan rumah tangga ini gimana? Ya, itu bingung juga sih, karena dari keluarga saya itu tidak ada intervensi ya. Kalau cuma ada, aku juga bukan tipe orang yang apa-apa ngomong sama keluarga, apa-apa ngomong sama orang tua gitu loh. Cuman dia merasa ada intervensi dari keluarga aku, tapi tadi pun juga aku sampaikan kalau nggak ada loh intervensi sama sekali. Ini benar-benar murni keinginan aku sendiri, karena sudah melewati ini sudah lumayan lama dan aku udah gede loh, udah dewasa gitu loh, I can make my own decisions gitu. Jadi dari keluarga itu dia mungkin merasa ikut campur tuh karena aku udah di titik paling ujung banget nih, udah apa ya, butuh bantuan keluarga nih, nah, makanya akhirnya keluarganya masuk gitu, karena udah di ujung banget lah. Kim minta konfirmasi sedikit soal tanggapannya buat katanya mobil dibawa ke anak-anak punya daya juang sendiri. Ya, oke ya, punya daya juang sendiri.
melatih daya juang kan ya, ya oke gitu loh, iya nggak apa-apa, cuman kan di saat takutnya ada emergency atau apapun itu kan amit-amit ya butuh mobil yang udah ada atau transportasi yang sudah ada gitu ready to use. Masalahnya di sini adalah mobilnya itu ada, bukannya kita nggak punya mobil, mobilnya juga ada dua gitu dan dia dua-duanya dia yang megang gitu. Jadi ya setuju nggak sih ini dengan pernyataan yang sebelah yang katanya melatih daya juang anak karena angkotnya hidup sederhana gitu. Iya, hidup sederhana. ya boleh-boleh aja ya, jadi sekarang tuh kita ambil sisi positifnya aja gitu. Angkot, naik bajai, naik transportasi umum nggak apa-apa gitu ya. Cuman ada saat-saat dimana gitu aduh ya Allah perlu buat in an emergency aja gitu. Tapi Kim, gaya hidup sederhana kan menjadi salah satu poin yang membuat kalian berbeda prinsip nggak sih? Enggak sih sebenarnya, aku dari dulu juga aku diajarkan sama orang tua aku untuk hidup sederhana, makanya kan aku nggak pernah yang wah bling apa segala macam gitu. Emang dari dulu ya emang gini aja. Ya gitu aja. Apa terlalu sederhana atau gimana? Berarti sebenarnya Kim itu ikhlas ya? Kim sebenarnya keberatan nggak sih kalau sampai harus naik angkot transportasi online? Gini aja sih kan sekarang kan kalau misalkan aku lagi kerja kan mama aku yang nganterin anak-anak, aku kasihan sama mama aku juga yang udah nggak seumuran aku lagi gitu loh. Dia aku pengen ngasih buat mama aku yang enak gitu biar mama aku tuh gampang nganterin anak-anak ke sekolah, ngejemputnya itu gampang gitu, jadi nggak perlu mama langsung kepanasan terus apa namanya mikirin aduh mana ya udah jam segini nih anak-anak udah harus ke sekolah nih, harus naik bajai atau naik angkot atau gimana. Itu sih yang lebih aku pikirin sekarang. Proses berikutnya Ya iya sih, cuman tuh kayak apa ya, itu kan atas nama aku, kita masih secara negara masih swasta belum ada berbeda banyak, belum ada kesalahan yang aneh apa dia megang mobil dua saat ini, kenapa nggak satunya dibalikan gitu, ada kan buat anak-anak ini juga ya nggak sih. berarti secara nggak langsung kalau dibilang tidak ada pemisahan berarti belum ada perjanjian praduga sebenarnya. Soalnya dari pihak sebelah bilang katanya sudah ada perjanjian. Saya luruskan kalau ada perjanjian pernikahan ya sudah ada poin-poinnya. Nah, kita juga sudah menyerahkan kepada tim penyelidik Polres Jakarta Selatan dan sekarang kan masih penyelidikan. Tapi kan di situ juga kita serahkan dulu ke polisi biar dia yang menentukan kan apakah ada mens rea atau niat jahatnya dan di mana keberadaan mobil sekarang ini ada di mana. Gitu loh. Yang klien saya ini sampai saat ini tidak tahu mobilnya ini keberadaannya di mana, dan kemarin juga ya sempat katanya akan nanti dari pelapor Kim sendiri nanti akan diambil untuk pemeriksaan tambahan. Sekarang menetap di Jakarta berarti. Kenapa? Sekarang menetap di Jakarta. Sekarang lagi di Jakarta sih karena ada kerjaan di Jakarta. Kim mau tanya dong, di dalam perjanjian pranikah itu mobil tersebut itu sudah atas kesepakatan bersama atau seperti apa Kim? Kalau untuk permasalahan tersebut nanti kita serahkan aja kepada tim penyelidik ya. Kita hargain, kita nggak mau mendahului juga kepada tim penyelidik Polres Jakarta Selatan gitu karena kita sudah membuat laporan dan sekarang sudah diperiksa. Takutnya kita mendahului aja. Kan ini saksi-saksi juga akan dipanggil lagi. Kalau main di Bali mungkin seperti apa? Saya kenapa? Main di Bali. Oh, bermain di Bali ada. Apa nih? Enggak sih. Ini diperhatikan buat anak-anak. Kan karena memang aku enggak ya. Baik-baik.
satu rumah kan sebenarnya atas nama dua, cuman yang memang sebagian besar saya yang membiayai.